najisnya anjing itu semua, seluruh badannya itu najis, meliputi dari kulitnya, dari bulunya, wajib dibersihkan dan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di acara Tangklet Gus di channel Pesantren Giri Kesumo. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Tangklet Gus adalah segmen di channel Pesantren Giri Kesumo yang akan membahas seputar permasalahan fikih. Kali ini kita sudah bersama beliau, Gus Yahya Nadif. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah saya. Kali ini kita akan menanyakan perihal anjing, Gus. Untuk yang kami ketahui kan anjing itu hukumnya najis. Dalam pandangan fikih sebenarnya itu bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar ya yang dikatakan panjenengan napa anjing niku hukumnya najis. Jadi bahkan najisnya itu bukan najis mutawasito atau najis mukhafafah, tapi najisnya sudah kategori najis mughaladhah atau najis yang diberatkan. Ada sebuah hadis yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi di dalam kitab Raudhah niku hadisnya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum fal yurikhu tsumma liyagsilhu sab'a marratin. Jadi hadis itu mengatakan ketika ada seekor anjing itu menjilat sebuah wadah, itu wajib dibersihkan dan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Bahkan di dalam kitab Raudhah juga menambahkan ihdahuna biturabin. Salah satu dari air itu 7 basuhan itu harus dicampur dengan debu, karena memang najisnya itu bukan najis biasa, tapi najis yang diberatkan atau najis mughaladhah seperti itu. Nah, untuk kenajisan anjing tersebut itu meliputi apa saja? Untuk kenajisan anjing ini kita ambil dari madhab Syafi'i mawon nggih. Madhab Syafi'i itu mengatakan memang najisnya anjing itu semua, seluruh badannya itu najis, meliputi dari kulitnya, dari bulunya, keringatnya, bahkan wama tawalada minhu atau hewan yang keluar dari anjing itu. Misalkan ada anjing melahirkan, berarti anaknya itu juga dihukumi seperti anjing dalam segi kenajisannya. Itu ada ibaratnya di dalam kitab Raudhah. Au tanajasa bidamihi au baulihi au arokihi au sya'rihi au ghairiha min ajza'ihi. Jadi darahnya juga najis, kulitnya najis, rambutnya juga najis, dan semua yang berhubungan dengan anjing itu dihukumi dengan najis. Tadi kan hukum anjing itu kan najis, kan? Semuanya ya. Kok ada yang berburu dengan menggunakan anjing? Dalam pandangan fikih itu bagaimana? Memang zaman sekarang itu ada yang berburu dengan anjing. Itu memang di dalam kitab fikih sudah diterangkan, sudah dijelaskan memang boleh berburu dengan anjing. Itu masuknya nanti di bab shayd atau bab menjelaskan tentang berburu. Itu ada ibaratnya yang mengatakan membolehkan dari kitab Hawi Kabir. Niku dalilnya li'annan najasa qad yajuzu al intifa'u bihi fi halin. Jadi memang sesuatu yang najis itu boleh dimanfaatkan, walaupun najis tetap boleh dimanfaatkan. Seperti contohnya niku lho. Contohnya niku pupuk kandang yang dibuat dari kotoran hewan, itu kan juga boleh dimanfaatkan. Boleh saja. Nah, kalau berburu dengan anjing niku kan boleh. Nggih. Padahal anjing itu semuanya najis. Nggih. Termasuk mulut, air liur, semuanya itu kan najis. Nggih. Nah, bagaimana hukum buruannya tersebut? Oke. Buruannya, jadi buruannya karena anjing ini kan berburunya itu kan dengan cara digigit. Hewannya itu digigit. Memang boleh. Tapi hukum hewan yang buruannya ini tetap dihukumi mutanajis atau barang yang terkena najis. Berarti tetap boleh dimakan, tapi nanti sebelum diolah setelah ditangkap oleh anjing dan mati hewannya, itu sebelum diolah harus disucikan dulu seperti caranya mensucikan najis-najis mughaladhah. Salah satunya dengan debu yang sudah saya terangkan di awal tadi.
Tapi tetap halal dagingnya. Halal. Tetap halal. Gini Gus, ini ada pertanyaan dari teman-teman santri. Kemarin itu setelah dia pulang pondok, kan di perjalanan dia mampir di warung. Yang memiliki warung itu memelihara anjing. Nah, tadi kan jenengan menjelaskan bahwa hukum anjing semuanya itu najis. Lantas bagaimana dengan barang-barang yang ada di warung tersebut? Oh, kalau kasus seperti itu kan berarti menunjukkan kalau dia cuma ragu akan gimana piring-piring yang ada di situ atau peralatan yang di situ hukumnya najis atau tidak, kan seperti itu. Kalau di dalam hukum fikih itu sebenarnya yang bisa dihukumi hanya sesuatu yang zahir atau sesuatu yang benar-benar nyata kelihatan. Jadi selama anak santri itu atau orang yang makan di situ kok tidak tahu secara nyata, tidak yakin, benar-benar yakin seyakin-yakinnya kalau misalkan anjingnya menyentuh atau menjilat atau seperti apa, itu tetap dihukumi suci karena dia tidak yakin. Karena di dalam fikih itu cuma dzon atau prasangka saja belum mencukupi untuk menjadikan hukum. Jadi harus benar-benar yakin, misalkan dia tahu kalau anjingnya menyentuh atau menjilat piring-piring di situ atau menyentuh barang apapun baru dihukumi najis. Kalau belum ya belum. Tetap dihukumi suci dan ya tidak apa-apa, berarti tidak dihukumi najis seperti itu. Berarti boleh makan di situ. Kalau masalah makan di situ ya ini pandangannya segi ikhtiyat nggih. Menghati-hati saja, ya sebaiknya besok lagi nggak usah makan di situ lagi. Cari warung yang nggak punya anjing kan juga banyak, yang lebih enak dan lebih murah kan juga banyak. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Semoga pembahasan kali ini yang disampaikan beliau Gus Yahya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, khususnya santri Giri Kusumo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.